Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita di Tampol, Taman Politik. 2024 kita tahu Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi yang semua warga Indonesia pasti akan melaksanakannya, yaitu pemilihan calon presiden. Beberapa survei mengatakan calon presiden yang sesuai dengan anak muda menurut survei CSIS dengan kriteria yang mungkin anak muda mau. Kita tahu anak muda sangat realistis dengan yang namanya politik. Tapi saya akan mengulik satu figur yang kemungkinan akan menjadi kontestan sebagai calon presiden di 2024, yaitu si rambut putih. Kriteria yang pertama yang anak muda mau calon presiden yang bersih tanpa korupsi. Si rambut putih mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya, Jateng berhasil mendapatkan sertifikat anti korupsi dari KPK. Lu mungkin tahu, Bro Ensis, korupsi udah mendarah daging di Indonesia. Dia bisa mengelola daerah yang dia pimpin untuk tanpa korupsi atau tidak berkorupsi. Yang kedua, Jateng berhasil mendapatkan 4 penghargaan untuk pengelolaan gratifikasi. Nggak gampang, apalagi buat lu semua Bro Ensis yang nggak punya duit. Kita mau makan dibayarin atau gratis is okay, tapi beda halnya dengan di pemerintahan. Karena apa? Karena itu akan menyengsarakan rakyat. Yang ketiga, contohnya di Jateng 23 SMK dan SMA itu memasukkan kurikulum anti korupsi di pembelajarannya. Mungkin Bro Ensis tahu, gua mungkin lulus pada semua yang memang sekolah kurikulum tentang matematika, eksak, sejarah, olahraga itu sudah biasa. Tapi si rambut putih ini out of the box. Dia memasukkan kurikulum anti korupsi untuk apa? Pencegahan korupsi dari usia dini. Dan itu merupakan langkah konkret dari si rambut putih. Kriteria selanjutnya untuk pemimpin yang disukai oleh anak milenial atau anak muda, merakyat dan sederhana. Untuk manifestasi sederhana, mungkin ya kita tahu apa adanya. Si rambut putih melakukan hal itu. Dengan apa? Dia biasa berbaur dengan masyarakat. Tidak malu. Dia mau di pasar, bertegur sapa, menanyakan keluh kesah emak-emak, mahasiswa. Dan satu hal lagi, panggilan untuk si rambut putih yang bernama Tugiman. Mungkin lu Bro Ensis tahu ya, deso banget, kalangan bawah banget. Tapi apa? Itu menjadikan modal bagi si rambut putih untuk lebih dekat dengan rakyat. Kriteria selanjutnya menurut survei adalah ketegasan dan berwibawa. Kita tahu rambut putih ini mempunyai ketegasan yang luar biasa. Saya pernah cek atau pernah lihat bagaimana si rambut putih mengecek sebuah proyek gedung yang tidak sesuai dengan RAB dan mungkin ada potensi korupsi di sana. Dengan kekecewaan, dia tendang tembok. Mungkin kalau gue yang nendang atau Bro Ensis yang nendang, sepatu gue jebol atau kaki gue patah, tapi dia tidak. Karena apa? Dia tahu di situ ada potensi korupsi. Dan lebih hebatnya lagi, rambut putih bersedia menyamar menjadi kernet supir truk untuk apa? Membongkar pungli jembatan timbang. Itu luar biasa. Dia mengecek, dia tahu keluh kesah supir yang mungkin diperas oleh oknum-oknum itu. Akhirnya apa? Beberapa orang tertangkap. Kriteria selanjutnya yang menurut milenial sangat diidamkan menjadi capres, prestasi atau kinerja saat memimpin. Rambut putih berhasil menaikkan derajat petani dengan membangun Bina Desa, yang dimana Bina Desa ini bertujuan supaya petani keluar dari zona kemiskinan. Kita tahu petani selalu dirugikan oleh tengkulak, oleh oknum-oknum. Dalam pendistribusiannya agak susah, harga yang dia dapatkan atau keuntungan yang dia dapatkan minim. Tapi rambut putih mencoba untuk berubah itu. Yang kedua, dia membangun 1000 km jalan provinsi. Ya Bro Ensis tahu, kita kalau mau ke rumah pacar aja, jalanan jelek pasti akan menggerutu, ngambek, ya kan? Telat, dimarahin bokin, dimarahin pacar. Dia mencoba membangun jalan 1000 km untuk apa? Mempermudah masyarakat mobilisasi ekonomi. Untuk apa? Kesejahteraan masyarakatnya. Contoh lainnya adalah dia membangun 1325 embung sumber ketersediaan air untuk pertanian, untuk konsumsi. Dia memikirkan hal itu dan melebihi dari target. Jadi dia bangun embung yang memang skalanya lebih besar dibandingkan sumur resapan. Itu sangat bagus menurut saya. Kriteria yang diinginkan anak muda adalah pengalaman memimpin. Bro Ensis tahu, rambut putih memimpin 2 periode
menjadi wakil rakyat, anggota DPR RI. Mungkin lu semua tahu, kita menjadi ketua RT saja, kalau tidak diberi amanah oleh pemilih kita, susah. Tapi dia 2 periode menjadi anggota legislatif skala nasional, yaitu DPR RI. Tandanya apa? Dia dipercaya oleh rakyat atau pemilih di dapilnya. Terus contoh lainnya adalah 2 periode dia memimpin Jawa Tengah, menjadi gubernur. Rakyat Jawa Tengah begitu mencintai dia. Itu hasilnya. 2 periode Jawa Tengah menjadi gubernur, dia memimpin Jawa Tengah. Kriteria selanjutnya yang diinginkan oleh milenial adalah kecakapan saat memimpin. Mungkin kita pernah lihat mahasiswa berdemo di kantor gubernur, menuntut sesuatu. Dia mencoba apa? Bukan melarikan diri, tapi dia datang menemui mahasiswa, naik ke mobil komando, merangkul mahasiswa, mengajak mereka masuk diskusi dan dengarkan aspirasi anak-anak muda, mahasiswa ini. Yang terjadi, tindakan-tindakan anarkis atau apapun bisa diredam. Mahasiswa merasa suaranya, aspirasinya didengar. Itulah sebagai seorang pemimpin. Kriteria selanjutnya dari si rambut putih yang diinginkan oleh anak milenial yaitu adalah taat beragama. Kita tahu rambut putih adalah menantu dari seorang kiai Nahdlatul Ulama yang terkenal. Dia sering menghadiri acara-acara keagamaan dari Nahdlatul Ulama dan mungkin Muhammadiyah. Dia dekat dengan ulama. Dia mencoba membawa keberagaman dalam toleransi yang dirajut oleh Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang dilihat. Kriteria selanjutnya untuk pemimpin yang disukai oleh anak muda. Cerdas. Ganjar ini atau si rambut putih ini mempunyai keterbatasan, tapi dia tidak terlena dengan keterbatasan itu. Karena apa? Dia mempunyai kecerdasan yang sangat bagus. Dia dekat dengan istrinya. Dia bersikap romantis, cerdas. Kita tahu biasanya istri sering ngomel dengan kesibukan kita. Apalagi sosok rambut putih ini mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa. Dia humanis dengan rakyatnya. Dia humanis kepada seorang penjual sayur. Dimanapun dia berada, dia selalu humanis. Dengan anak kecil, dengan anak muda, kecerdasan itu yang mungkin masyarakat butuhkan. Dan satu lagi, dia sangat berpikiran terbuka. Dengan kecerdasannya, dia merangkul yang tidak sependapat dengan dia. Untuk apa? Guyup, berembuk, musyawarah mufakat. Sehingga apa? Orang yang berbeda pendapat dengan dia merasa dihargai. Dan disitulah akhirnya keluar titik temu untuk menyelesaikan masalah. Di 2024 nanti, kita diharapkan tidak memilih calon yang mungkin di luar konteks itu. Kriteria tersebut survei yang dihasilkan dari pemilih anak muda. Kita berharap ke depan Indonesia dipimpin oleh orang yang memang mempunyai kredibilitas sehingga Indonesia bisa maju. Kita akan ketemu lagi nanti di segmen-segmen selanjutnya di Tampol, Taman Politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.